Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tama Nasution. Saya mahasiswa dari Stay Gici Depok. Saat ini sedang menjalani masa kuliah di semester 4. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang namanya di salah satu manajemen kualitas. Saya mengambil tema di bagian dimensi of quality, atau juga disebut quality dimension, di mana quality dimension itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada performance, features, responsibility, convenience, durability, serviceability, aesthetic, dan profit quality. Dan ada total 8 dimensi kualitas produk. Dan di video kali ini saya akan ulik satu persatu apa yang menjadi unsur-unsur atau bagian dari quality of dimension. Yang pertama kita di pengenalan dulu. Jadi meski sudah cukup lama dipublikasikan pada tahun 1987 di Harvard Business Review, gagasan Garpin mengenai dimensi kualitas masih cukup relevan, setidaknya hingga saat ini. Pada waktu itu Garpin mengutip survei yang melaporkan bahwa sekitar 50% produk konsumen di Amerika Serikat mengatakan bahwa kualitas produk AS telah menurun dalam 5 tahun terakhir. Nah, sebanyak seperempat responden juga menyatakan bahwa mereka tidak percaya perusahaan AS dapat memproduksi produk yang berkualitas. Sebelum mengusulkan dimensi kualitas yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk analisis strategis, Garpin menyoroti secara singkat beberapa teori tentang kualitas seperti Juran's Quality Control, Pergebun's Total Quality Control, teori Deming, Zero Defects, hingga konsep dalam bidang keandalan reliability. Pada kesempatan ini saya akan membahas dimensi kualitas yang digagas oleh Garpin. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan namanya performance. Ini yang unsur pertama, performance atau performansi. Performa mengacu kepada karakteristik utama dalam pengoperasian suatu produk. Sebagai contoh, untuk televisi, performa meliputi kejelasan gambar, kejernihan suara, dan yang paling penting, kemampuan untuk menangkap siaran dari stasiun TV. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, konsep performa suatu produk bisa berubah. Misalnya, dulu ponsel dianggap cukup fungsional jika hanya bisa digunakan untuk SMS dan telepon, namun sekarang ponsel tidak dapat menginstal aplikasi seperti WhatsApp atau Instagram, mungkin akan kurang diminati oleh konsumen. Dan itu namanya performance atau performasi. Untuk di slide kedua ada features atau features merujuk kepada aspek sekunder dari performa. Jika performa dianggap sebagai karakteristik utama, maka fitur adalah karakteristik pendamping atau suplemen. Contohnya adalah makanan gratis saat dalam pesawat atau kamera 48 megapiksel pada ponsel, itu juga termasuk bagian daripada features. Perbedaan antara performa dan features seringkali sangat tipis dan bahkan bisa bervariasi tergantung pada segmen pelanggan yang dituju. Next, di bagian reliability atau keandalan. Reliability keandalan mengacu kepada probabilitas suatu produk mengalami kerusakan atau kegagalan dalam periode waktu yang tertentu. Singkatnya, keandalan berhubungan dengan waktu dibutuhkan hingga produk tersebut sampai rusak. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur keandalan produk adalah mean time to first failure atau MTFF dan mean time between failures atau MTBF. Dimensi keandalan ini tidak berlaku untuk layanan servis karena jasa konsumsi secara langsung pada saat itu juga. Sedangkan dimensi keandalan berkaitan dengan penggunaan produk dalam suatu periode waktu tertentu. Contohnya, waktu sampai sepeda motor mogok tidak berfungsi sejak pertama kali digunakan, itu disebut MTFF. Setelah sepeda motor diperbaiki, waktu hingga motor tersebut mogok lagi disebut MTBF.
Lanjut di unsur selanjutnya itu ada conformance atau kesesuaian yang mengacu kepada sejauh mana desain dan karakteristik operasional suatu produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Setiap produk memiliki spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya, mur harus diproduksi dengan ukuran diameter dalam yang tepat agar bisa dipasangkan dengan baut yang sesuai. Di selanjutnya, di serviceability atau kemudahan perbaikan mengacu kepada kecepatan, keramahan, kompetensi, dan kemudahan dalam perbaikan produk tersebut. Konsumen tidak hanya memperhatikan kapan produk akan rusak lagi, tetapi juga seberapa cepat produk tersebut dapat diperbaiki. Bagaimana perusahaan menangani laporan kerusakan, serta sejauh mana karyawan dapat memperbaiki kerusakan dengan efisien dan profesional. Di selanjutnya ada estetik atau estetika bersama dengan perceived quality atau kualitas yang dirasakan merupakan dimensi yang paling subjektif. Estetika berhubungan dengan bagaimana penampilan, rasa, suara, atau bahkan bau suatu produk, misalnya untuk parfum. Contohnya, seorang konsumen bisa jadi membeli laptop bukan karena performanya seperti ukuran RAM atau kecepatan, tetapi ketahanan produk dan ketersediaan service center, tetapi hanya karena desainnya yang menarik dan warnanya. Seperti aku suka warna black, jadi aku beli laptop itu karena warnanya hitam gitu. Oke, lanjut di perceived quality. Perceived quality atau kualitas yang dirasakan. Terkadang konsumen tidak memiliki informasi lengkap tentang produk atau jasa yang disediakan, dan seringkali mereka membuat keputusan berdasarkan reputasi produk tersebut. Misalnya karena ketahanannya, karena keandalannya. Suatu produk seringkali sulit untuk dilihat secara langsung, dan informasi tentang hal ini juga tidak selalu tersedia untuk publik. Namun konsumen sudah terpengaruh oleh persepsi atau katanya yang mempengaruhi bagaimana mereka memandang produk tersebut. Misalnya, katanya produk ini gampang rusak, katanya produk ini rewel, katanya produk ini awet. Jadi hal tersebut dimasuk dalam perceived quality atau kualitas yang dirasakan dari berbagai komentar atau masukan daripada referensi teman atau saudaranya yang sudah memakai duluan produk tersebut. Kesimpulannya, di bagian akhir Garpin menyatakan bahwa perusahaan tidak perlu memenuhi kedelapan dimensi tersebut secara sempurna, namun hanya unggul pada satu dimensi saja juga tidak cukup. Baik mengedepankan dimensi yang kurang penting justru dapat merugikan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan market research yang tepat dan menyeluruh. Terakhir, perusahaan harus secara rutin memperbarui informasi, tren, dan teknologi yang relevan untuk tetap kompetitif. Nah, di sini perusahaan memang sangat dituntut untuk mengetahui bagaimana perasaan konsumen dalam memakai produk tersebut, bagaimana konsumen ingin atau ada request tertentu untuk produk tersebut. Jadi perusahaan harus tahu dan cepat respon untuk hal-hal tersebut agar bisa tetap kompetitif di era global zaman sekarang. Oke, di penutup di sini saya coba sampaikan kenapa menjaga kualitas produk itu sangat penting. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itulah alasan betapa pentingnya menjaga kualitas produk. Tentang dimensi of quality, tidak harus memenuhi 8 unsur, namun unsur unggul di salah satu unsur juga tidak bisa dikatakan maksimal. Jadi untuk mendapatkan loyalitas, jangka panjang, daya beli, hemat, kepuasan, itu semua tergantung kepada dimensi of quality dari perusahaan tersebut. Saya Tama Nasution, terima kasih pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk perusahaan atau saya pribadi sebagai mahasiswa dalam menjalankan bisnis atau juga untuk bisnis-bisnis lainnya ke depannya yang menjadi bisnis masa depan atau futures. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.